para pejuang siswa, masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah komen positif di video-video yang saya sudah buat. Semoga teman-teman bisa goal skor TOEFL-nya sehingga teman-teman bisa mendapatkan beasiswa baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dan alhamdulillah kemarin saya dapat testimoni dari peserta e-course yang sudah membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol. Di situ dia ngasih testimoni, Assalamualaikum Mr. Wahid, alhamdulillah skor TOEFL-ku mencapai target 560. Terima kasih sudah menyediakan buku dan video belajar TOEFL yang sangat membantu dan mudah dipahami. Semoga berkah, sukses terus Sir, dan mohon doanya agar lolos beasiswa AAS tahun ini ya, AAS tahun ini. Semoga Bapak Ibu yang masih berjuang juga bisa lolos skor TOEFL-nya sehingga dapat beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Semakin sukses di studi maupun di karir. Ini KU ini saya kasih tulisan KU itu kelas online Muhammad Rifki. Nah, semoga Bapak Ibu juga bisa menyusul untuk dapat beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan dalam video kali ini saya akan membedah pola-pola yang ada dalam TOEFL yang sebenarnya sangat mudah, tapi banyak orang yang mengatakan sulit. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Yuk kita belajar bersama. Soal nomor 1, different hormones bla 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 at the same time on a particular target issue. Nah, pertama kali untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini, Anda harus tahu ini adalah simple sentence, compound sentence, atau complex sentence. Oke. Anda harus tahu terlebih dahulu ini adalah simple sentence, compound sentence atau complex sentence. Itu yang harus Anda ketahui pertama kalinya. Simple sentence. Apa simple sentence itu, Sir? Simple sentence itu adalah apabila dalam satu kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat. Ya, terdiri dari subjek dan predikat, dan itu adalah independent clause atau induk kalimat. Jadi dalam satu kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat, dan itu adalah independent clause. Itu adalah simple sentence. Jadi terdiri dari subjek dan verb minimal. Kenapa? Karena verb itu ada yang verb transitif, ada yang verb intransitif, dan ini harus independent clause. Yang kedua adalah compound sentence. Compound sentence itu apa, Sir? Compound sentence itu adalah apabila dalam satu kalimat itu terdiri dari independent clause, koma, connector, independent clause. Jadi apabila dalam satu kalimat itu terdapat dua independent clause yang ini bukan konektor ya, conjunction, yang dihubungkan dengan conjunction, itu disebut dengan compound sentence. Jadi di sini ada independent clause, conjunction, independent clause. Ini disebut dengan compound sentence. Yang ketiga adalah complex sentence. Complex sentence itu terdiri dari independent clause, dan dependent clause. Nah, ini Anda harus tahu ini terlebih dahulu. Saya ulangi lagi biar lebih nancap dalam pikiran. Simple sentence itu terdiri dari subjek dan predikat. Simple, kalimatnya kalimat simple, sederhana. Subjek dan predikat, dan itu harus independent clause. Yang kedua adalah compound sentence, adalah dua independent clause yang dihubungkan dengan conjunction. Conjunctionnya apa saja, Sir? Di situ ada fun boys, ada for
and, nor, but, or, yet, so. Yang terakhir adalah complex sentence. Complex sentence itu adalah apabila dalam satu kalimat itu ada independent clause atau induk kalimat, yang kedua ada dependent clause atau anak kalimat. Seperti itu. Anda harus tahu dulu simple sentence apa, compound sentence apa, complex sentence apa. Oke, terus kita langsung masuk ke soal nomor 1. Different hormones, bukan koma ya, bla bla bla, at the same time on particular target issue. Lah, di sini ada different hormones. Ini adalah subjeknya. At the same time ada preposition. Ini ada preposition plus keterangan waktu, berarti ini adalah adverb of time. On a particular target issue. Ini ada preposition lagi. Ini berarti ini pokoknya kalau ada preposition diikuti dengan noun, preposition diikuti noun itu biasanya adalah adverb, gitu aja sederhananya. Lah, sudah ada verbnya, bla bla bla, ini yang dibutuhkan, sudah ada subjeknya. Sudah ada apanya? Sudah ada subjeknya. Berarti bla 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 ini butuh verb. Butuh verb. Lah, di sini ini adalah simple sentence. Kenapa kok tahu simple sentence? Karena butuh verbnya hanya satu. Di belakang tidak ada verb lagi. Lah, di sini sudah ada subjeknya. Verbnya yang mana? Lah, jawaban yang A. Usually act. Lah, usually ini adalah adverb. Nanti macam-macam adverb Anda bisa belajar di konsep belajar TOEFL dari nol. Di situ ada macam-macam adverb. Ada 7 macam adverb. Lah, usually act, di sini adverb, lah di sini ada verb. Nah, berarti ada verbnya. Yang dibutuhkan verb usually act. Jawabannya yang benar adalah yang A. Yang kedua, yang B ya, yang B usually acting. Usually acting. Anda harus lihat ini di belakang ada verb lagi enggak? Ternyata tidak ada. Berarti ini adalah simple sentence. Kalau simple sentence, kalau langsung verb ini berarti salah. Kalau ada are usually acting itu bisa jadi benar. Tapi karena di sini tidak ada to be-nya, langsung verb ini salah. Yang ketiga, yang C, they usually act, ini juga salah. Kenapa salah? Sudah ada subjeknya. Tapi di sini ada subjeknya lagi. Berarti double subjek. Kalau double subjek berarti salah. Terus the usual action ini juga salah. Kenapa? Karena di sini nggak ada verbnya. Kalau action ada tambahan ion, berarti ini adalah noun. Jadi yang benar yang mana, Sir? Yang benar adalah yang A. Kenapa yang A yang benar? Karena di sini ada verbnya act. Karena ini jamak hormones, ini harusnya verbnya adalah act. Kemudian soal nomor 2. The tidal forces on the earth due to bla 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 only 0.46 of those due to the moon. Nah, di sini Anda harus tahu bahwasanya di sini sudah ada verbnya. The tidal forces ini adalah sudah ada subjeknya, bukan verb ya, sudah ada subjeknya. Ini ngomongnya belepotan, gak masalah, yang penting Anda bisa paham ya. The tidal forces ini adalah sebagai subjek, ada preposition diikuti dengan noun. Noun berarti di sini adalah adverb. Due to, ingat, due to ini harus due to itu artinya because. Due to itu harus diikuti dengan noun. Jadi harus diikuti dengan apa? Harus diikuti dengan noun. Harus diikuti noun. Nah, di sini di bawah juga due to diikuti dengan noun. Bisa noun biasa, bisa noun phrase. Lah, di sini diikuti noun semuanya. The sun, the sun, the sun, the sun. Lah, di sini sudah ada subjeknya,
berarti butuh verbnya. Kalau the sun yang the sun is, ini salah. Kenapa salah? Karena di sini forcesnya jamak, nggak boleh is. Terus jawabannya B, the sun, due to the sun, they are. Nah, di sini sudah ada subjects lagi. There itu termasuk subjek, ya. Tapi subjeknya semua di sini. Terus yang C ini ada it lagi. It lagi ini ada subjeknya, jadi juga salah. Yang benar yang mana, sir? Yang benar adalah yang D yang benar. Due to the sun are. Nah, di sini due to the sun are. Yang menentukan are di sini bukan the sun-nya. Yang menentukan are-nya di sini adalah forces-nya, ya, karena di situ menunjukkan jamak. Bisa dipahami? Kalau Anda paham, please comment. Yes, paham, sir. Nah, gitu. Oke. Kemudian soal nomor 3. Most radioactive elements occur in igneous and metamorphic bla 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 fossil occur in sedimentary rocks. Nah, kita harus tahu dulu. Di sini ada most radioactive elements. Di sini ini adalah subjeknya. Occur terjadi, ini adalah verbnya. In igneous and metamorphic, ini ada preposition diikuti noun. Ini noun, berarti ini noun, berarti ini adalah adverb. Nah, ini di sini pilihan gandanya rocks. Nah, berarti di sini ini berarti posisinya sebagai adjektif. Ini adjektif. Noun-nya yang mana? Noun-nya adalah rock-nya ini. Rock-nya ini adalah noun-nya. Jadi rock-nya ini adalah, rocks-nya ini adalah noun-nya. Yang Anda harus tahu, ini adalah simple sentence, compound sentence, complex sentence. Lah, cara menganalisisnya seperti ini, teman-teman. Apabila di sini ada, ini kan independent clause. Kok ngerti independent clause? Ini kok ngerti independent clause? Saya ngerti ini independent clause karena di depan tidak ada konektornya. Nggak ada konektornya. Karena tidak ada konektornya, berarti di sini adalah independent clause. Nah, ini adalah independent clause. Kemudian, kalau independent clause kok dikasih koma semuanya seperti ini, berarti setelah koma itu harus, setelah koma ini harus juga independent clause. Saya ulangi lagi, ini sangat penting, ini sangat biasanya menjebak, ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya most radioactive elements occur in igneous and metamorphic rocks itu adalah induk kalimat. Kok ngerti induk kalimat? Karena di depannya ini tidak ada konektornya. Di depan tidak ada konektornya. Entah itu when, entah itu why, entah itu because, dan lain sebagainya. Tidak ada konektornya. Ketika tidak ada konektornya, terus di sini kok gak ada konektornya, berarti ini adalah independent clause. Nah, independent clause, ya. Terus kemudian kalau independent clause berada di depan, kok di sini ada komanya, berarti ini adalah bentuk compound sentence. Berarti itu adalah bentuk compound sentence. Nah, compound sentence ini terdiri dari apa? Independent clause, konektor, independent clause. Saya ulangi lagi, independent clause, ada koma, konektor, independent clause. Jadi dua independent clause yang dipisah dengan konektor, berarti di situ adalah compound sentence. Lah, di sini yang ada conjunction-nya di situ adalah yang B, yaitu but. Conjunction-nya apa saja? Di sini ada fun boys,
ada for, ada and, ada nor, ada but, ada or, ada yet, ada so. Nah, di sini adalah ada conjunction-nya. Lah, conjunction baru induk kalimat. Yang ada conjunction-nya di situ adalah yang B. But nearly all fossils occur. Lah, di sini all fossils ini adalah subjek, occur ini adalah verb. In sedimentary rock ini adalah adverb. Adverb ya. Jadi jawabannya yang benar yang mana, Sir? Yang benar adalah yang B. Jawaban A. Kenapa yang A salah? Oke, kenapa yang A salah? Ini double O ya, salah ya. Karena di sini tidak ada conjunction-nya. Gak ada conjunction-nya. Nah, conjunction itu, jadi ingat ya, apabila ada dua independent clause, ya, saya ulangi lagi, apabila ada dua independent clause, harus dihubungkan dengan conjunction. Contoh yang lain, my father is watching television, and my mother is cooking in the kitchen. Artinya di sini, my father is watching television, di sini adalah induk kalimat. My mother is cooking in the kitchen, ini juga induk kalimat. Apabila ada dua induk kalimat, maka harus dipisah dengan conjunction, yaitu am. Nah, kalau di sini kebetulan yang digunakan conjunction-nya adalah untuk menunjukkan kontras. Kontras itu berlawanan. But, seperti itu. Jawaban yang A ini salah. Kenapa? Karena sama-sama dua induk kalimat, tapi tidak dipisah dengan conjunction, makanya salah. Terus jawaban yang C, rocks nearly all, ini juga salah. Yang ini, rocks which nearly all are, ini juga salah. Kenapa salah? Karena sudah ada verbnya, terus muncul verb lagi. Juga which ini bukan conjunction. Nah, conjunction-nya apa saja? Di situ ada fun boys. Oke. Kemudian soal yang nomor 4. Nah, ini soal 3 sama soal nomor 4 ini Anda harus teliti cara menganalisisnya. Kenapa? Karena ini polanya hampir sama ya. Tapi bedanya kalau di sini adalah compound sentence, yang nomor 4 ini adalah complex sentence. Ini bedanya adalah complex sentence. Apa bedanya, Sir? Contoh di sini ya. Bla bla bla, radio isotope is encountered, the first step in its identification is the determination of its half-life. Nah, di sini Anda harus tahu bahwasanya di sini ada bla bla bla, radio isotopes is encountered, ada koma. Nah, koma di sini bukan tanpa maksud ya. Lah, pertanyaannya setelah koma itu ada conjunction-nya atau tidak? Conjunction salah satu dari conjunction for, and, nor, but, or, yet, so. Ini ada conjunction-nya tidak? Kalau di sini tidak ada conjunction-nya, setelah koma, berarti ini adalah complex sentence. Kenapa? Karena the first step in its identification is the determination of its half-life. Ini adalah induk kalimat atau disebut dengan independent clause ya. Independent clause. Jadi the first step in its identification is the determination of its half-life. Ini adalah induk kalimat. Lah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya setelah koma ini tidak ada conjunction-nya. Karena tidak ada conjunction-nya, maka disebut dengan complex sentence. Lah, complex sentence itu adalah apabila dalam satu kalimat itu terdiri dari complex sentence yang ini ya, satu independent clause, satu dependent clause.
Nah, di sini sudah ada independent clause. Berarti bla 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 di sini harusnya adalah dependent clause. Harusnya apa? Dependent clause. Nah, dependent clause itu ya Anda harus tahu rumusnya di sini harus ada konektor subject verb. Konektor subject verb. Nah, apabila ini konektor subject verb. Kalau tidak konektor subject verb, ini sudah mengalami proses reducing, langsung di verb in-kan jika aktif, di verb 3-kan jika pasif. Lah, di sini jawaban yang A, an unknown ini salah. Kenapa? Karena tidak ada apa? Tidak ada konektornya. Afterward, an unknown ini juga salah. Jawaban yang C, when an unknown radioisotope is encountered, lah di sini ini ada konektornya yaitu when yang menunjukkan time clause. Berarti jawabannya adalah yang C. Ini ada konektor an unknown radioisotope ini adalah sebagai subjek, is encountered ini adalah sebagai verb. Berarti jawabannya yang benar yang mana? Jawabannya adalah yang benar yang C. Kenapa? Karena di sini ada complex sentence. Complex sentence itu minimal terdiri dari satu independent clause, satu dependent clause. Dan apabila dependent clause berada di depan, harus ada komanya. Ini seperti ini. Ini Anda harus tahu cara menganalisis bentuk simple sentence. Ini simple sentence, ini simple sentence. Terus yang kedua, Anda harus tahu ini adalah bentuk compound sentence dan ini adalah bentuk complex sentence. Semuanya sudah saya ajarkan di buku konsep belajar TOEFL dari nol, di konsep TOEFL dari nol. Begitu juga untuk strategi listening saya sudah tuliskan di buku belajar listening dari nol. Dari buku-buku yang saya tulis ini adalah berdasarkan riset dari gabungan banyak buku yang disertai dengan e-course. Cara belajarnya bagaimana? Karena saya yakin Anda akan sulit menentukan jadwal karena mungkin Anda kerja atau Anda kuliah, maka saya buat e-course-nya. Tujuannya apa? Biar belajarnya lebih fleksibel. Kalau Anda kepingin belajarnya secara langsung, Anda bisa ikut di kelas karantina. Dan selama ini belum saya buka kembali. Terakhir adalah tanggal 14 Maret 2020. Sampai sekarang, sampai 2022 belum saya buka lagi karena masih pandemi ya. Kalau sudah pandeminya sudah melandai, semuanya sudah di booster, nanti kalau ada kelas karantina bisa Anda belajar langsung dengan saya. Kalau kelas karantina itu biasanya pagi sampai malam. Yang saya ajarkan juga sama, yaitu konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol. Materinya sama seperti yang ada dalam e-course. Bedanya apa? Bedanya belajar langsung. Saya intervensinya secara langsung. Nah, kalau kelas karantina mungkin modalnya atau biayanya lebih besar daripada di e-course. Karena apa? Karena belajarnya secara langsung pertama. Yang kedua, Anda juga butuh transportasi dari daerah Anda untuk ke tempat saya. Begitu juga nanti untuk penginapannya. Lah, itu Anda butuh biaya yang banyak. Kalau Anda minim budget, Anda bisa belajar melalui e-course. E-course itu ada materi pembelajaran. Anda belajar materinya, Anda kerjakan latihannya, Anda cocokkan dengan pembahasannya. Sekian untuk video kali ini. Jika Anda pengen belajar secara intensif seperti Mas siapa tadi yang sudah saya bacakan, yang bisa goal skornya 560, Anda bisa pesan sekarang juga. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.